Oke, di sini gue mau cerita tentang puncak dari keangkeran kos gue yang di Semarang itu ya. Yang sebelumnya belum tahu tentang kos angker gue yang di Semarang itu bisa dicek di part 1, part 2 dan part 3-nya. Dan di sini gue bakal cerita part 4-nya di mana gue setelah beberapa waktu kos di situ. Jadi setelah hari pertama dan kedua gue kos di lantai 2 itu, gue kan memutuskan pindah untuk di lantai 1. Akhirnya gue juga masih sering sih lihat penampakan walaupun hanya sekelebat gitu, dan ya nggak terlalu nyeremin juga sih, juga diceritakan juga cuma bayangan-bayangan gitu. Akan tetapi yang di beberapa waktu gue setelah kos di situ, tepatnya seminggu lebih, hampir 10 hari gue di situ, gue mengalami hal yang benar-benar mistis. Dimana waktu itu gue sedang setelah hari libur, jadi gue sedang nyantai gitu. Setelah hari libur, jadi di pabrik gue itu ada hari liburnya dan gue nyantai. Waktu itu kalau nggak salah hari Kamis malam Jumat, tapi gue nggak ngeh itu malam Jumat Kliwon atau apa, gue agak lupa. Nah waktu itu setelah gue kalau liburan itu paling siang cuma tiduran, biasa nonton video 3GP apa gitu kan lah. Nah dan waktu itu gue itu lihat kamarnya Mbak Ira itu kosong, jadi tutupan gitu, entah dia sedang pergi kemana nggak tahu. Dan di kamar nomor 4 dan nomor 5 itu juga gue juga nggak kenal sebenarnya, karena gue kan orang baru, tapi mereka itu jarang pulang gitu. Jadi gue itu waktu itu bener-bener sendiri, terbangun sekitar jam 6:30 malam. Jam 6:30 malam itu gue keluar, ceritanya gue mau mandi. Gue nggak sadar, dan gue waktu itu belum sadar kalau di situ itu nggak ada orang sama sekali. Jadi gue itu mau mandi, tapi gue melepas gerah dulu, mau di teras dulu gitu. Jadi waktu gue mau ke teras sambil rokokan gitu, gue dengerin MP3, gue itu ngerasa ada suara di belakang telinga gue. Jadi suara itu seperti kayak memekik gimana, tapi gue nggak nyadar banget gitu. Gue cuma biasa ini gitu. Setelah itu gue tetap lanjutin rokok gue kan waktu itu kan. Nah habis lanjutin rokok gue itu, gue sempat berpikir kalau cuma gini aja gue nggak bakal takut, asal nggak ganggu, nggak ngelukain gue nggak bakal takut gitu. Nah dan gue sempet berpikir waktu kemarin Mbak Ira cerita itu kalau nggak ngelukain, kok Mbak Ira bisa terpleset ya gitu. Apa mungkin itu dikerjain sama hantu perempuan yang Mbak Ira lihat dulu sama suaminya itu? Gue mikirnya seperti itu waktu itu. Tapi enggak, gue udah 2 kali juga nggak diganggu. Nah gue juga nggak berpikiran seperti macem-macem ya. Nah seketika itu gue kayak lantang gitu. Gue nggak takut lah, apaan, cuma kayak gini. Nah dari perkataan kalimat yang gue lontarkan itu, di situ gue nyesel banget karena benar-benar kejadian ini menyeramkan sekali. Selepas sholat Isya waktu itu sekitar jam 7:15 gue selesai ngerokok, dan yang gue lihat itu tiba-tiba itu handphone gue itu mati. Padahal gue yakin tadi gue charge dan baterainya penuh, makanya itu gue setel MP3 biar dengerin agak suasananya biar agak ada gitu. Nah dari situ gue
masuk ke kamar mandi 2 yang di pojok di sebelah kamar 5 itu di lantai 1. Gue mandi. Nah, gue mandi biasa aja. Pas gue keluar dari kamar mandi, itu tempatnya bener-bener gelap sekali. Dan yang anehnya, gue yakin tadi pas gue jalan di lorong, gue hidupin semua lampu lorong, 3 lampu dari paling depan sampai paling belakang, juga depan kamar mandi itu. Gue yakin gue udah hidupin, dan gue juga gak nyadar karena lampu di dalam kamar mandi gue itu juga gak mati. Tapi pas gue buka pintu itu bener-bener gelap sekali, dan gue merasakan sesuatu yang sangat mulai tidak beres. Gue waktu itu berjalan, dan ketika gue mau ambil kunci dari celana gue, jadi kalau gue itu mandi itu kan kamar kos gue kunci lalu gue bawa gitu, jadi buat keamanan lah. Tiba-tiba nggak ada kuncinya, dan gue bener-bener inget karena gue bukan seorang yang pelupa. Gue taruh kunci itu di kantongan gue. Waktu itu gue nyari karena handphone gue mati. Gue juga coba hidup sebentar lalu mati lagi, lowbat gitu. Nah, gue nyari karena gue hidupin lampu semuanya lagi, gue nyari ke lorong-lorong. Di situ nggak ketemu sama sekali. Lalu gue kepikiran, oh mungkin di teras tadi ketinggalan pas gue duduk-duduk. Waktu gue cari di teras itu, jadi di teras itu ada 2 kursi terus 1 meja gitu. Waktu gue tengok ke bawah kursinya, di situ ada kepala wanita yang juga bersamaan menengok ke bawah kursi itu, persis di depan mata gue dengan tatapan yang sangat menyeramkan dan tersenyum sekali, karena gue tahu itu adalah wanita yang diceritakan Mbak Ira. Matanya kosong, bener-bener hitam, wajahnya pucat sekali. Dia hanya terlihat wajahnya karena gue juga membungkuk gitu. Dan gue langsung, apa itu? Gue udah ketakutan kan, udah mulai ketakutan. Lalu gue segera beranjak keluar dari kos. Gue lihat suasana gelap, aduh kok sepi kayak gini di jalan depan kos itu. Lalu gue memutuskan untuk membuka pagar kos dan gue duduk di kursi yang sebelahnya. Dari situ gue merasakan lagi ada suara di belakang telinga gue. Dan suara itu semakin jelas sekali. Gue yakin ini ada sesuatu di belakang gue, padahal tembok di belakang gue itu, di belakang kursi gue itu hanya tembok. Ketika itu gue menoleh, gue coba beranikan diri, tapi alhamdulillah gak ada apa-apa. Akan tetapi waktu gue menoleh ke sebelahnya, di kursi yang sebelah gue itu ada seorang pemuda yang duduk, dan pemuda itu kepalanya tidak tertahan karena kepalanya menggelantung seperti patah lehernya, sambil menatap gue dengan lidah yang menjulur. Gue waktu itu langsung memejamkan mata, sudah gak berani apa-apa lagi. Waktu itu gue mau berdiri tapi benar-benar gak bisa, dan di pundak gue ini ada yang seperti menahan, dan jelas itu tangan yang menahan gue supaya gue tetap duduk di situ. Dan yang
lebih parah lagi, dari bawah kursi tempat gue duduk itu seperti ada tangan yang memegang kedua kaki gue supaya gue gak beranjak dari situ, dan supaya tetap menerus sosok pemuda dengan leher yang patah itu tadi. Dan gue bener-bener udah gak tahan lagi, gue mau teriak juga gak bisa sama sekali. Dan yang paling menyeramkan terjadi ketika gue sadar dan membuka mata, karena ketakutan itu udah gue bener-bener ketakutan. Gue tutup mata lalu gue buka mata, itu ada sosok perempuan itu duduk di pangkuan gue, dan wajahnya di depan, benar-benar di depan, hanya di depan muka gue itu hanya selisih 5 cm, dan gue benar-benar jelas lihat wajahnya itu. Gue bingung, gue cuma keringat dingin, lalu gue udah gak bisa apa-apa lagi. Gue berteriak, sebenarnya apa mau kalian? Mereka cuma diem dan cuma diem. Gue tetap, apa mau kalian? Tapi gue gak bisa ngomong, gue cuma batin perkataan itu, pertanyaan itu cuma gue batin. Dan gue udah memutuskan untuk pasrah lah. Lalu gue menutup mata gue dan terasa di pundak gue sudah gak ada yang memegangi, dan di pangkuan gue itu sudah tidak ada beban lagi. Gue kira itu udah pergi semua gitu. Jadi lalu gue memberanikan diri untuk membuka mata gue tatap kursi sebelah gue, ternyata juga masih kosong. Dan anehnya kunci gue itu ada di meja, dan gue langsung bergegas ambil kunci itu, berlari membuka kamar. Dan yang terjadi di depan kamar gue ketika gue buka itu, sosok perempuan itu sudah ada di dalam kamar gue, dengan dia membalikkan badannya. Ternyata gue baru sadar bahwa di punggungnya itu bener-bener ada bercak-bercak darah. Bukan sundel bolong, bukan bolong seperti yang di film-film itu, bukan, akan tetapi bercak-bercak darah di pakaian punggungnya itu ketika dia berbalik. Dan waktu gue mau berbalik, lari beranjak dari kamar gue yang udah gue buka itu, di belakang gue nabrak pemuda yang tanpa leher itu tadi, jadi kepalanya menggelantung itu tadi. Gue sudah bingung, lalu gue terjatuh. Akhirnya gue teriak-teriak, dan di situ alhamdulillah ada warga yang masuk, 2 orang bapak-bapak. Kenapa mas? Gitu. Dan dari bapak-bapak itu gue diajak ke rumahnya. Gue ambil baju di kamar gue sebentar dengan ditemani bapak-bapak itu tadi. Gue diceritain bahwa di kos itu dulunya adalah kuburan, dan waktu itu juga gue memutuskan gue untuk pindah kos, dan gue malam itu tidur di tempat temen gue di mes di pabrik gue. Ini adalah puncak dari kejadian yang paling menyeramkan di kos gue itu. Banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang biasa-biasa aja itu, tapi karena itu gue gak betah. Oke, sekian cerita gue. Gue masih akan share di channel ini beberapa cerita gue tentang perjalanan gue menuju beberapa tempat, dan di situ banyak kisah-kisah horor yang tidak kalah seru, tidak kalah menyeramkan, dan tidak kalah bikin obat merinding buat kalian. Oke, sekian dulu. Tetap like, comment, share, dan subscribe. Dukung channel ini supaya bisa menjadi channel yang terbaik di cerita horor. Oke.